saya ngambil projectnya dari BRT Bogota ya, dari Kolombia. Di sini jadi ada proyek namanya Transmilenio. Ini kayak proyek ini ya, proyek apa namanya kalau di Jakarta itu Transjakarta ya. Jadi kayak proyek Transjakarta gitu. Nah, jadi di sini ada korporatnya ya. Nama korporatnya itu Corporación Andina de Fomento. Nah, terus jadi untuk latar belakang proyeknya sendiri di Bogota sendirian. Bogota itu adalah salah satu kota di Kolombia. Itu belum terdapat yang beroperasi itu hanya bus konvensional. Kemudian dia mesinnya itu lebih sebagian Euro 0 atau lebih tua. Nah, Euro ini kan dia semakin tua, semakin kecil euronya itu semakin besar ya untuk mengemisikan gas rumah kacanya. Nah, sehingga emisi per tahunnya itu mencapai 750.000 ton polutan yang dibuang ke atmosfer. Selain itu juga ada pencemaran kebisingan juga ya, karena Euro 0 atau lebih tua itu dia mesinnya itu lebih nyaring ya, bunyi mesinnya gitu. Jadi dia mencapai lebih dari 90 desibel di jalan-jalan utama. Nah, terus yang kedua adalah moda transportasi umum di Bogota sendiri tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat di sana ya. Jadi dia tidak mampu. Selain itu juga tingkat kecelakaan dan polusinya juga tinggi. Kemudian di Bogota juga tidak ada transportasi umum yang rendah emisi, khususnya gas rumah kaca ya, dan yang memiliki sistem yang cukup baik. Nah, ini jadi ada 3 latar belakang proyek sehingga dibuat proyek Transmilenio ini. Nah, di sini jadi Transmilenio ini adalah kemitraan publik dan swasta ya, atau public private partnership. Jadi dia punya sektor sektor swasta, tapi ternyata sektor publik juga memiliki tanggung jawab ya untuk investasi gitu ya. Terus jadi sedangkan untuk sektor swasta bertanggung jawab investasi armada busnya. Jadi sektor publik tadi investasinya lewat jalurnya, berarti jalur, stasiun, terminal itu tentu punyanya pemerintah ya. Tapi untuk yang swasta dia berinvestasi ke armada busnya, kemudian penjualan tiket dan sistem validasinya. Nah, terus dia juga mereka sebenarnya Transmilenio juga dapat mengurangi ini ya, 1/3 dari semua bus konvensional. Jadi lebih dari 9.000 bus ya dihentikan gitu ya untuk penurunan efisiensi gas rumah kacanya. Ketujuan Transmilenio ini tentu ya, yang pertama adalah mengurangi penggunaan transportasi pribadi dengan adanya transportasi umum ya, yang disebut sistem BRT, Bus Rapid Transit. Ini mungkin lebih kayak Damri gitu ya, Transjakarta gitu ya, yang lebih efisien, efektif, aman, cepat dan nyaman sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi bus baru dan lebih besar yang digunakan dan memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
sehingga dapat mengurangi GRK dan emisi polutan udara lainnya seperti CO2, partikel, dan NOx ya. Selain GRK juga ada polutan juga ya, polutan udara, partikel, dan NOx. Jadi kemudian sistemnya juga lebih efisien. Nah, ini rutenya, rute Transmilenio-nya. Nah, ini jadi nanti diperhitungkan sendiri ada namanya kondisi aktual atau baseline. Kemudian ada perhitungan proyek. Kemudian reduksinya adalah sama dengan baseline dikurang proyek ya. Jadi kalau Bapak-Bapak sekalian mau menghitung pakai proyek aja misalnya itu oke ya. Sampai di proyek juga nggak apa-apa. Nah, tapi kayaknya sih untuk dokumen-dokumen sustainability itu kayaknya sampai ke proyek aja sih, nggak sampai ke emisi reduksi gitu ya. Nah, tapi kalau mau ngitung emisi reduksi berarti dibandingin jumlah total emisi di baseline-nya, di aktual atau existing, dikurangi sama proyek gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak mungkin cukup di proyeknya aja. Jadi ini sebagai pengetahuan tambahan ya. Jadi nanti ini perhitungannya itu ada pengurangan ya. Emisi reduksi itu kan baseline dikurang proyek ya. Nah, jadi untuk kondisi baseline-nya sendiri untuk di Bogota Columbia ini tadi ya dia mesin di sana transportasinya menggunakan Euro 0 atau lebih tua ya. Tentu dia mengemisikan lebih besar. Kemudian itu ya. Terus untuk kegiatan proyek sendiri, moda transportasinya dia memiliki jalan yang khusus ya, sehingga menghindari kemacetan dan tentu jadi efisien dan efektif ya dalam penggunaan bahan bakar. Kemudian, nah yang kedua ini ada bahan bakar, ternyata bahan bakarnya sendiri itu menggunakan campuran antara diesel dan biofuel berupa solar. Nah ini karena dia menggunakan biofuel, makanya nanti ada pengurangan efisiensi itu di bahan bakar. Seharusnya kan 100%, karena pakai biofuel nanti ada pengurangan. Ini juga nanti berkaitan dengan perhitungan kita nanti di praktikum di transportasi ya. Nah, untuk metodologinya sendiri ini nanti untuk perhitungannya ada batasan proyek, kemudian ada perhitungan emisi di proyek, kemudian ada perhitungan emisi baseline, kemudian perhitungan faktor emisi baseline, kemudian perhitungan emisi baseline, kemudian ada leakage atau nilai emisi dari kebocoran. Nah, ini kebocoran ini adalah artinya leakage ya. Leakage itu maksudnya apa? Maksudnya adalah menghitung emisi dari sumber-sumber lain yang tidak masuk ke dalam perhitungan kita. Tapi kalau misalnya sekiranya kita rasa bahwa perhitungan kita itu sudah cukup komplit gitu ya, maksudnya sudah semua emisi transportasi kita perhitungkan, tentu di leakage-nya 0 gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kebocoran yang lain, ada sumber yang lain yang belum masuk di perhitungan kita, nanti akan diperkirakan di leakage ini ya. Jadi kemudian yang terakhir nanti ada perhitungan reduksi emisi gas rumah kacanya. Nah, kemudian data proyeksi yang dibutuhkan dalam perhitungan. Di sini kan nanti sebelum menghitung perhitungan emisi setelah pengadaan proyek itu butuh data proyeksi. Data proyeksinya apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah proyeksi jumlah penumpang tahunan setelah adanya proyek. Kemudian yang kedua proyeksi jumlah armada tahunan setelah adanya proyek. Kemudian yang ketiga proyeksi jarak tempuh tahunan total setelah adanya proyek dalam kilometer. Nah, ini 3 data ini yang diperlukan untuk perhitungan gas rumah kaca ya untuk di Transmilenio-nya. Nah, untuk batasan proyek sendiri, sumber emisi hanya menghitung dari sumber emisi pengguna moda transportasi ada di 4 jenis aja ya. Yang pertama mobil atau mobil sedan ya. Kemudian yang kedua taksi, yang ketiga bus, kemudian yang keempat sepeda motor. Nah, ini karena di kondisi existingnya kan di Columbia juga ada sepeda motor ya. Jadi dimasukin sepeda motor. Terus
Untuk moda transportasi konvensional seperti emisi dari barang, kapal, kereta api, dan transportasi udara itu ini tidak ikut diperhitungkan ya. Ini ketinggalan tidaknya. Jadi tidak ikut diperhitungkan. Seperti itu. Nah, ini perhitungan emisinya setelah pengadaan, maksudnya perhitungan emisi proyek ya, itu sih intinya. Perhitungan emisi proyek, emisi proyeknya pada tahun ke-Y. Jadi ini yang dihitung lebih ke CO2 ya. Ke CO2, CH4, N2O. Tapi di perhitungan praktikum kita nanti hanya di CO2 ya. Karena dianggap tidak untuk yang CH4 N2O tidak diperhitungkan. Jadi tetap ya, total konsumsi bahan bakar dikalikan dengan faktor emisinya untuk CO2 untuk jenis bahan bakarnya. Berarti ini pakai tier 1 ya, rumus tier 1. Nah, ini untuk perhitungan faktor emisi di baseline. Di sini ada faktor emisinya sama dengan ini konsumsi energi spesifik bahan bakar jenis tertentu pada kendaraan kategori tertentu dikalikan dengan emission factor untuk CO2-nya ditambah emission factor CH4 ditambah emission factor N2O. Kemudian dikalikan dengan jumlah kendaraannya dalam kategori tertentu, kemudian jumlah kendaraan dalam kategori dibagi jumlah kendaraan pada kategori kendaraan I yang menggunakan bahan bakar jenis X dibagi jumlah kendaraan dalam kategori I. Nah, untuk perhitungan faktor emisi baseline ini berarti kondisi existing ya. Kondisi existingnya faktor emisinya sama dengan faktor emisi per jarak dikali dengan rata-rata tingkat hunian kendaraan kategori tertentu dibagi faktor emisi per jarak kategori tertentu. Nah, untuk perhitungan emisi baseline-nya, ini untuk menghitung faktor emisinya ya. Faktor emisi baseline-nya seperti ini. Kemudian untuk perhitungan emisi baseline-nya sama dengan emission faktornya dikali dengan penumpang yang diangkut oleh proyek ya. Kemudian dikali 10 pangkat min 6. Jadi ini konversi ya dari ton dari gram ya ke ton. Nah, ini untuk perhitungan emisi baseline-nya. Kalau misalnya ada faktor peningkatan teknologinya ya dari tahun ke T ke tahun untuk kategori kendaraan I. Kalau misalnya ada peningkatan teknologi, jadi dikalikan lagi dengan peningkatan teknologinya. Misalnya jenis kendaraannya berganti, moda misalnya Euro-nya berubah ya seperti itu. Jadi dikalikan lagi dengan faktor peningkatan teknologinya. Untuk perhitungan emisi di baseline, ini penumpang yang diangkut sama dengan total penumpang yang diangkut oleh proyek pada tahun ke I, kemudian dikali pangsa pasar penumpang yang diangkut oleh proyek. Nah, ini kalau sudah proyeknya, ini untuk perhitungan di baseline ya, di kondisi existing. Ini di sini ada ditetapkan ya untuk nilai emisi dari kebocoran. Jadi misalnya tingkat pekerjaan sebagai driver taksi, ini mungkin perhitungannya ini karena dia rata-rata ya, jadi dia kan ini orang unitnya, tapi karena ngitungnya rata-rata jadi ini ya, jadi koma. Tapi di sini nanti untuk di praktikum kita sendiri untuk linkage-nya itu 0 ya. Nah, untuk perhitungan reduksi emisi gas rumah kacanya
ini ya, penjumlahan dari pengurangan ya dari emisi baseline dikurang emisi proyek dikurang kebocorannya gitu. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan praktikum kita. Ya, sejauh ini ada yang mau didiskusikan Pak sekalian? Oke, ada yang mau diskusikan Bapak-bapak sekalian? Oke, kalau tidak ada, ini mau sampai jam berapa Bapak sekalian? Halo, Mas Lauza. Oke, gimana Pak? Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin lanjut aja dulu Bu ya, sambil menunggu. Iya, lanjut aja dulu Bu. Oke, siap. Ya, kita lanjut ke praktikumnya ya. Oke, saya izin share screen lagi. Ada ya, saya buka dulu filenya. Jadi intinya pokoknya tergantung tier 1, 2, atau 3. Tier 1, 2, 3. Oke, bentar ya, saya buka dulu panelnya. Oke. Nah, ini langsung ke perhitungan ya, Bapak Ibu sekalian. Langsung ke perhitungannya. Jadi untuk overview-nya di sini ada sheet-nya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sheet. Yang pertama itu ada proyek. Proyek ini mengenai data-data terkait di proyek. Kemudian baseline, EF, ini adalah emission factor di baseline-nya, di baseline atau kondisi existing ya. Kemudian baseline emission ini perhitungan emisi di baseline di kondisi existing. Kemudian leakage-nya adalah kebocoran. Kemudian yang ketiga adalah emission reduction-nya, yang kelima, dan di sini ada data proyeksi. Nah, ini ya. Jadi untuk data proyeksi inilah yang dibutuhkan Transmilenio untuk menghitung, ini dasar ya, dasar menghitung emisi gas rumah kacanya. Jadi di sini kita akan menghitung CO2 ton, CO2 ekuivalen, seperti itu. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Di sini ada data. Ini ada wilayah-wilayah tertentu, kemudian ada proyeksinya. Ini ya, total penumpang nih di daerah-daerah tertentu untuk di tahun 2013 sampai 2026. Jadi yang diproyeksikan mereka itu, ini proyeknya tahun 2013 ya. Jadi mereka memproyeksikan datanya selanjutnya diproyeksikan gitu.
2014 sekian gitu. Jadi setiap tahunnya itu meningkat ya proyeksinya. Jadi dasar menghitungnya mereka adalah jumlah penumpangnya ya. Jumlah penumpangnya. Jumlah proyeksi penumpang bisnya mereka ya. Nah, kemudian di sini mereka ada data untuk total jumlah busnya. Jadi ada total bus yang untuk articulados, ini maksudnya bis gandengan ya. Jadi kalau di Transjakarta itu kan ada bis gandengan gitu maksudnya. Jadi untuk yang 240 fax penumpangnya, jadi lebih besar ya. Kemudian ada total busnya untuk yang bis biasa 160 fax ya. Kemudian ada total bus Padron 2 ini yang 80 pax. Nah ini jadi Transmilenios ini ya kayak Transjakarta ya. Dia ada beberapa jenis bus gitu. Proyeksinya untuk setiap sampai tahun 2006 ya jumlah armadanya. Nah terus untuk setelah itu di sini adalah total proyeksi tadi di atas jumlah bus, jumlah armadanya. Kemudian di sini tuh jumlah proyeksi ininya, jarak tempuh di setiap bis ini juga ya. Gitu, bis masing-masing fax-nya ya. Jadi ini jarak tempuh kilometersnya. Nah, jadi untuk tahun 2013 itu sekitar segini ya, 740 juta. Sekian-sekian kilometer. Nah, ini data yang sebagai dasar Transmilenio untuk menghitung emission reduction-nya. Nah, terus pertama kita ke proyek. Nah, di proyek ini mereka sudah memperhitungkan ini konsumsi bahan bakar per jenis kendaraannya gitu ya. Konsumsi bahan bakar per jenis kendaraannya. Di sini sudah mereka perhitungkan. Jadi ini jenis bisnya. Bis yang disediakan oleh Transmilenio ada ini bis gandengan ya, bis yang bi-articulate, kemudian bis articulate, kemudian ada ini jenisnya lock fit bus, ini mungkin yang bis yang besar, kemudian ini ada medium bis yang sedang, kemudian ada bis yang small gitu. Nah ini adalah total konsumsi bahan bakarnya per 100 km. Nah, di sini ya 100 km. Jadi perhitungannya per 100 km. Jadi berapa konsumsi bahan bakar yang dihabiskan oleh masing-masing bis per 100 km. Jadi di sini kalau bis bi-articulate berarti 72,38 liter per 100 km gitu. Jadi semakin besar bisnya, ternyata semakin banyak juga ya mengkonsumsi bahan bakar. Semakin kecil bisnya, dia juga mengkonsumsi bahan bakarnya semakin kecil, gitu. Nah, terus mereka juga memperhitungkan untuk Transmilenio-nya juga menghitung total gram CO2 ekuivalennya per liternya berapa gitu untuk di jenis ini ya, lock diesel bus gitu ya. Jadi dia 2661 gram CO2 ekuivalen per liter. Per liternya menghasilkan segini ya. Gitu. Ini metodenya mereka ya. Metode perhitungannya ada di sini, ada di dokumennya. Nah, sekarang kita mau menghitung emisi di proyek. Nah, emisi di proyek tadi karena ada ini bisnya ada 5 bis ya, jenis bis bi-articulate, large, medium sama small. Jadi ada 5 jenis bis. Terus untuk baris ke-18 kita hitung dulu ya. Passengers-nya nih, penumpangnya di tahun 2013. Nah, ini mungkin
kita linkkan sama proyeksi penumpang yang di tahun 2013 yang ini ya. Ini ya 2013 proyeksi penumpang sama dengan saja. Kemudian kita drag aja ya. Seperti itu. Nah, setelah itu untuk yang di sini berarti untuk di sini nah di sini adalah di sini adalah ini ya jarak tempuhnya untuk bis yang biarticulate. Nah, jarak tempuh ya untuk di bis articulate ini kita sama dengankan di data proyeksi ya, sheet proyeksi untuk bis biarticulate tahun 2013. Nah, ini ya 2013 enter. Nah, kemudian kita drag aja. Nah, itu ya data baris ke-19 seperti itu. Kemudian untuk yang baris ke-20 ini untuk proyeksi jarak tempuh untuk ini ya. Untuk bis articulate ya, bis yang satu aja nggak gandengan. Ini di tahun 2013 yang ini ya. Nah, kemudian kita drag aja ya ke sampah. Nah, kemudian untuk yang baris ke-21 jarak kolom C ini diisi jarak tempuh untuk bis jenis yang large. Nah, untuk yang large ini ternyata jenisnya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Ada 3 jenis yang large ya. Jadi nanti tinggal dijumlahkan. Nah, ini ada 3. Jadi ini tinggal dijumlahkan aja. Ada 3. Tinggal kita jumlahkan. Ya, untuk yang large itu 38 dan 39. Dan 39 dan 40 ya. 40 ya, 40 ada 3 jenis ya yang 80 fax ini ya. Kemudian kita tambah yang 39, kemudian kita tambah yang 40 di enter. Nah, kemudian kita drag aja ke sebelah. Kemudian untuk jarak tempuh untuk bis yang medium. Nah, ini diproyeksi medium. Medium ada 2 ya, ada 2 jenis, yang 50 fax sama 40 fax itu yang medium. Jadi kita jumlahkan yang 40 sama 41 dan 42. Di enter. Kemudian selanjutnya ini untuk proyeksi jarak tempuh untuk bis yang small yang 19 fax ya. Seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih untuk perhitungan
untuk pengisian di kolom C dan D. Oke. Selanjutnya Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, sejauh ini ada yang bertanyakan Bapak-Bapak sekalian? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya Bu, silakan Bu. Oke. Sekarang kita akan melakukan perhitungan di baris ke-24. Jadi ini adalah konsumsi bahan bakarnya. Tadi kan untuk tier 1 rumusnya konsumsi bahan bakar dikali emission factor. Nah, jadi di sini lebih ke konsumsi bahan bakar per jenis kendaraan dikalikan dengan masing-masing ininya ya, jumlah armadanya. Jadi jumlah armada dikalikan dengan konsumsi bahan bakarnya, kemudian semuanya dijumlahkan ya, setiap dijumlahkan. Nah, dimulai dari kita mulai dari armada yang biartikulat dulu. Biartikulat ini ya dikalikan dengan per 100 meter 100 kilometernya ya, yang ini ya, karena di sini nah terus ini kita bagikan 100 karena di sini dia per 100 km ya, biar jadi per kilometer. Itu jadi dibagikan 100 seperti itu, terus dijumlahkan dengan sekarang kendaraan yang bus articulate dikalikan dengan konsumsi bahan bakarnya yang articulate ini dibagikan dengan 100, kemudian ditambahkan dengan bus yang large ya, yang large, kemudian dikali dengan konsumsi bahan bakar yang low dibagi 100, kemudian ditambah untuk bus yang medium dikalikan dengan dikali dengan konsumsi bahan bakarnya untuk yang medium, kemudian dibagi 100, kemudian ditambahkan lagi dengan bis yang small ya, jarak tempuh yang small dikali dengan konsumsi bahan bakarnya per 100 km dibagi 100 seperti ini. Nah, jadi
Hasilnya 253 198 7144,55. Jadi kita drag aja ya. Nggak mau. Oke. Ada yang bergeser, seharusnya ada yang kita dolarin nih. Yang kita dolarin adalah konsumsi bahan bakarnya ya. Bentar, coba kita dolar tadi. Ini mungkin saya dolarkan dulu yang konsumsi bahan bakarnya yang ini. Biar nggak berubah nilainya. Oke, yang ini yang didolarkan yang konsumsi bahan bakarnya ya. Biar kalau di drag nilainya enggak berubah ke bawahnya. Ya seperti ini. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang untuk proyeksi emisinya per tahunnya ini cukup mudah juga perhitungannya ya. Jadi sekarang menghitungnya kan konsumsi bahan bakar dikalikan dengan emission faktornya. Emission faktornya itu ada di ini ya, nih. Gram per liter ya. Itu seperti itu. Oke, nah karena ini proyeknya, mungkin saya jelaskan dulu. Tadi kan sudah saya sempat singgung bahwa proyeknya ini menggunakan bahan bakar di biofuel ya, diesel, solar, diesel, ini diesel biofuel untuk di diesel ya, diesel biofuel ya gitu ya. Jadi dia punya efisiensi 7%, jadi dia mengurangi emisi sekitar 7% gitu. Nah, nanti di proyeksi ini kita akan kurangkan dengan efisiensinya gitu, 100 dikurang efisiensinya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang sama dengan ini konsumsi bahan bakar ya. Konsumsi bahan bakar ini sebenarnya nggak usah proyeksi C24 aja. C24 ya, konsumsi bahan bakar. Kemudian kita ini kan dari kita ubah ke ton ya. Ini kalau nggak salah dia liter. Ya, dari liter kita ubah ke ton ya. Ya. Kita ubah ke ton itu berarti dibagi 10 pangkat 6. Kemudian dikalikan dulu, ada dari gram ya, maaf, dari gram ke ton. Dari gram ke ton yang ini dikalikan dengan ini CO2 yang dihasilkan ya per liternya atau emission faktornya ya. Kemudian dibagi 10 pangkat 6 ya, karena kita kita konversi ke ton, kemudian dikali buka kurung, ini terkait efisiensinya ya 100% dikurang dengan tadi efisiensi ini kita biofuel percent in diesel ya, presentasi kandungan biofuel dieselnya, bukan efisiensi, maaf ya.
persentasinya ya. Dibuka, tutup kurung, sama dengan ya. Jadi seperti itu. Bentar, kita lihat apakah ada yang Westland IF ya. Ini kayaknya ada salah nih. Maaf ini proyek 83. Westland IF. Ya gini. Bentar. Ya. Seperti itu. Nah, ini karena kita mau drag, jadi ini kita dolarin. Seperti itu, dienterkan. Nah, ini kita sebenarnya kita drag aja sih. Bentar, C24 itu perlu di oh enggak ya. Jadi kita drag aja langsung sampai ke total ya. Jadi ini nggak kebaca, bentar, ini ada yang salah nih. Ini yang persentase view-nya belum di iya betul. dolar, Belum dolar nih. persentase view. View-nya. Ini terus aja. Kita persentase kita dolarin yang di sini. Yang di seperti itu. Oke. Oke, ya. Oke, sudah ya. Oke, seperti itu. Terus untuk emission per penumpang ya, emission per penumpangnya menghasilkan berapa gram CO2 ekuivalen, itu bisa dihitung. Bisa dihitung dengan cara ini sama dengan ini ya, proyek emisi proyek ya, dibagi dengan jumlah penumpang. Jumlah penumpangnya ini kan ton, jadi kita mau konversi ke gram, jadi dikali 10/6 seperti ini ya. Nah, jadi per penumpang itu menghasilkan emisi GRK-nya adalah 317 gram CO2 ekuivalen. Seperti itu ya. Nah, jadi karena semakin banyaknya jumlah armada tiap tahunnya, terus kemudian semakin banyaknya jumlah penumpang, jadi semakin kecil gas rumah kaca yang dihasilkan ya tiap tahunnya per penumpang gitu. Karena ada proyek ini gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berarti sudah ya selesai untuk emisi proyek. Berarti yang dihasilkannya adalah segini ya. Emisi proyeknya itu 626.598 ton CO2 ekuivalen tiap tahunnya. Untuk di semua bis ya. Total dari maksudnya semua bisnya. Sejauh ini ada yang ditanyakan Bapak-Bapak sekalian? Mahmud, tadi yang dihitung emission per passenger itu ini yang feeder bus yang besar aja Bu ya, large ya. Yang medium small tadi kayak dari. Kenapa Pak? Suaranya agak kecil Pak.
Tadi untuk yang perhitungan emission per passenger, tadi kan menggunakan yang di kolom, yang di row 25 ya. Itu kan yang 626, 598 dibagi sama total passenger Bu ya. Iya betul Pak. Kalau untuk yang itu Bu, yang untuk yang bus yang medium sama small tadi udah diperhitungkan Bu ya? Bus yang medium sama small ini. Sudah Pak, sudah. Oh sudah tadi, sudah ya? Ya, sudah semua. Oke, ada lagi Bapak-Bapak yang mau didiskusikan? Atau yang mau ditanyakan? Saya cukup sih. Cukup ya Pak? Ya. Sorry, itu tadi yang kenapa dipakai 7% ya, yang biofuel percentage yang bisa. Iya betul Pak, jadi kandungan biofuelnya 7%. Oh iya. Yang tadi itu ya, yang diskusi awal dianggap netral ya. Kenapa Pak? Yang tadi yang dianggap netral itu ya, nggak dianggap, walaupun dia menghasilkan CO2 tapi karena dia biofuel jadi dianggap netral ya ininya. Iya betul. Kalkulasi karbonnya. Iya betul. Jadi netral ya Pak. Alami gitu ya. Siap. Seperti itu ya. Jadi dikurangin dengan biofuelnya, kandungan biofuelnya di dieselnya ya, solar dieselnya. Gitu. Nah sebenarnya untuk sampai di sini pun sudah bisa gitu ya. Jadi kalau Bapak mau memperhitungkan emisi proyek dari jenis kendaraan, jadi hitungnya dari konsumsi Pak gitu. Misalnya kan bisa diperhitungkan kan alat berat dia menempuh misalnya 1 kilo, menempuh 1 kilo itu berapa konsumsinya gitu. Jadi perhitungannya lebih ke konsumsi. Tapi memang nanti yang jadi kendalanya adalah di sininya, di penentuan nilai di ininya, total gram CO2-nya. Ini kalau misalnya dia diesel. Bisa sih Bapak juga menggunakan data ini, berarti kalau data ini kan berarti jenis kendaraan untuk bis ya kalau yang ini. Nah kalau alat berat itu, nah itu sih nanti penetapannya itu mau seperti apa gitu ya, atau mau hitung sendiri gitu, bisa juga diuji di lab, itu sih. Oke, sejauh ini ada lagi Bapak-Bapak yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut ke sekarang kita akan menghitung ini ya, emisi yang dihasilkan dari kondisi baseline atau kondisi existing. Nih, jadi kondisi existingnya ada sepeda motor ya, sama kayak di Indonesia ya. Kurang lebih ada sepeda motor, ada mobil sedan, ada taksi gitu-gitu ya. Ada bus yang besar, sedang, yang kecil gitu. Nah, ini untuk tiap tahunnya jarak tempuh untuk per tahunnya untuk bis itu 650 km ya.
650 km. Itu dari perhitungan sama ya, sama kayak di proyek juga. Konsumsi bahan bakar dibagi dengan 100 dikali dengan dikalikan dengan ini jarak tempuhnya dikali dengan jumlah busnya. Sama juga kayak proyek kayak di proyek tadi ya, di proyek. Cuman di proyek tadi kan lebih spesifik ya, berapa jumlah proyeksi jarak tempuhnya, jumlah busnya gitu ya. Ini sama, perhitungannya sama. Kemudian nanti di akhir ini untuk jadi ada teknologi improvement. Nah, jadi ini kayak teknologi improvement itu misalnya pergantian bus ya ke yang baru. Nah, itu kan teknologi improvement ya. Itu 0,9999 dikali dengan 100% dikurang yang ini juga biofuel, juga presentasi kandungan biofuel di dieselnya. Nah, ternyata biofuel ini mungkin di sana itu sudah diperjualbelikan gitu ya secara bebas. Nah, makanya di sini ada teknologi improvementnya gitu. Teknologi improvementnya 0,99. Jadi nanti di akhir itu dikalikan dengan teknologi improvementnya untuk di bis yang ini ya, yang bus yang besar ya, itu ada dia pakai biofuel seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk passengers ini adalah jumlah ini untuk jenis mobil penumpang ya, passengers, mobil penumpang. Kemudian ini untuk jarak emission per kilometernya untuk taksi. Kemudian yang ini untuk motorcycle. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan emisi per kilometer. Kemudian ini untuk menghitung emission factor per penumpang. Per penumpang ya, per penumpang itu emission factor per penumpang. Sama ini untuk yang jenis konsumsi tetap sama ya, konsumsi bahan bakar bis yang besar dikali dengan dibagi 100 karena itu 100 km ya, kemudian dikali dengan ini jumlah jarak tempuh tetap sama ya, kemudian dikali dengan jarak tempuh ya, kemudian dikali dengan jumlah bisnya, jadi sama ya, konsumsi bahan bakar per 100 km dibagi 100 dikali jarak tempuh dikali jumlah bisnya ditambah itu untuk jenis yang besar, kemudian ditambah dengan jenis sama juga perhitungannya ini untuk jenis bis yang untuk yang medium ya, kemudian selanjutnya untuk bis yang ini medium, ini bis yang small, kemudian dikalikan dengan teknologi improvementnya, nilai teknologi improvementnya
kemudian dibagi dengan ini total penumpangnya ya, total penumpang seperti itu. Jadi dibagi dengan total penumpangnya, maka dapatlah emission factor per penumpang gitu. Emission factor per penumpang. Emission factor kan gram CO2 per kilometer, equivalent per kilometer. Gitu ya kurang lebih rumusnya untuk mencarinya. Itu terus untuk passenger car ini mobil penumpang ya, mobil penumpang itu sama, berarti sama dengan mobil penumpang berarti ini emission per kilometernya dibagi dengan jadi ini adalah rata-rata mobil penumpang itu ya, rata-rata isi mobil penumpang itu 1,55 passengers. Kenapa 1,55? Karena itu hitungannya rata-rata harian gitu ya. Jadi karena dia dihitung nilai rata-rata makanya jadi 1,55. Karena manusia nggak ada yang 1,55 ya. Nah seperti itu. Jadi memang itu rata-rata penumpang ya, isi penumpang mobil penumpang gitu ya. Kemudian mobil sedan gitu ya. Kemudian dikalikan dengan jarak tempuh ini jarak tempuh mobil penumpangnya seperti itu. Untuk taksi juga seperti itu ya perhitungannya. Berarti tadi ini emission per kilometer dibagi dengan ini rata-rata penumpang taksi, rata-ratanya 1,09 dikalikan dengan ini jarak tempuhnya ya sih. Nah terus untuk motorcycle juga seperti itu, emisi per kilometernya 79 ya, per kilometer menghasilkan emisi 79 km. Kemudian dibagi rata-rata jumlah penumpang motorcycle itu ini ya 1,14 passengers ya, maksimal 2 ya biasanya, tapi ini mungkin rata-rata 2 rata-rata itu lebih dari 1 ya, jadi dia koma karena dia rata-rata harian. Nah kemudian dikalikan dengan jarak tempuh motorcycle itu 14 km ya, 14 km. Nah seperti itu. Selesai untuk perhitungan emission factor per penumpang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya nggak ada.
Gimana, Pak? Oh, nggak ada pertanyaan. Aman sih. Oh ya. Jelas. Nah, jadi ini emission factor per penumpang masing-masing bis, mobil penumpang, taksi, dan sepeda motor. Itu ternyata lebih besar ini ya, emission factor untuk mobil penumpang ya, sama taksi dibanding dengan bus. Karena bus tadi itu ada pengurangan dari biofuelnya, jadi luar biasa ya. Nah, ini pengurangannya juga gitu. Ini kadang memang kayak nggak sesuai ya dengan rumusnya ya, karena rumusnya ada CO2, CH4 sampai NN2O-nya yang ditambah. Kalau ini kan cuma CO2 aja yang dihitung. Nah, terus ini otomatis terisi ya, karena ini terproyeksikan terlink ya dengan sheet yang lain ya, otomatis terisi. Nah, untuk baseline emissionnya, untuk kalkulasinya berarti ini ini untuk perhitungan emisi di baseline-nya ya, itu proyek ini adalah jumlah proyeksi penumpang ya, jumlah proyeksi penumpang dikalikan dengan ini persenan pengguna mobil penumpang ya. Jadi ini kondisi existing ini kan dibagi-bagi masing-masing itu berapa persen yang menggunakan bus gitu ya, berapa persen yang menggunakan mobil sedan, berapa persen yang menggunakan taksi, berapa persen yang menggunakan motorcycle, sama berapa persen yang ini yang mungkin nggak pakai apa-apa ya, induk traffic ya, mungkin jalan kaki gitulah. Nah, jadi ini 100%. Nah, jadi masing-masing ini kita hitung ya untuk emission factor yang menggunakan mobil penumpang ya, mobil sedan maksudnya, mobil sedan. Nah, jadi proyeksinya itu kan tetap menggunakan data yang sama ya, untuk menghitung di tahun itu tetap sama, menggunakan proyeksi pengguna transportasinya tetap sama ya, dikalikan dengan berapa persennya dia yang menggunakan mobil sedan, dikalikan dengan emission faktornya tadi, emission faktor untuk di baseline ya, baseline EF tadi, yang ini emission faktornya yang untuk passenger car. Nah, kemudian karena ini adalah gram ya, gram CO2 equivalent dibagi 10 pangkat 6, jadi dibagi karena ini ke ton ya, diubah ke ton. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Kemudian untuk emission taksi itu berarti tadi ya, tetap jumlah proyeksinya dikali persenan pengguna taksi 5% aja, kemudian dikalikan dengan emission factor yang dihasilkan dari taksi ya tadi, ini yang ini baseline EF yang kolom B garis ke 98, kemudian dikonversi ke ton gitu. Jadi totalnya dan seterusnya seperti itu ya, dan totalnya ini total baseline emission itu 1.117.514 ton CO2 equivalent itu yang dihasilkan.
Itu terus itu. Jadi sejauh ini ada yang ditanyakan Bapak, jadi kita selesai nih menghitung emisi baseline atau emisi kondisi existingnya sama udah proyek. Nah, nanti tinggal IR-nya udah dikurangi aja semuanya gitu. Nah, sekarang untuk emission passengers-nya yang dihasilkan per orangnya ya, itu berarti tinggal ya ini tadi ya udah sih 17. Ini emission per present emisinya itu ini emission oh ya ini totalnya ya, maaf ini totalnya. Total dari tahun 2013 sampai 2019 seperti itu. Nah, ini ada bagiannya. Tentu yang paling banyak emisi yang dihasilkan dari bus ya, secara pengguna busnya lebih banyak gitu. Mungkin kalau di Indonesia karena kita banyak pengguna motorcycle, bisa jadi sih ini yang tinggi yang menghasilkan emisi dari motorcycle gitu ya, dari sepeda motor. Nah, sepeda motor itu meningkat ya tiap tahunnya, berapa peningkatannya cukup signifikan ya untuk sepeda motor, dan bahkan setiap rumah itu sepeda motor bisa 2 unit ya, minimal mungkin 2 unit gitu. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut. Itu untuk leakage-nya nggak ada ya di sini karena dianggap sudah menghitung semua emisi. Karena di sini leakage-nya nggak ada, dianggap nggak ada karena dianggap semua sudah dihitung gitu, udah dianggap sudah dihitung gitu kan. Jadi leakage-nya 0. Nah, sekarang untuk emission reduction-nya itu tinggal kurangin ya, emission baseline yang tadi yang tahun 2013 yang ini ya, itu dikurang dengan ini proyek emission, kemudian dikurang lagi dengan leakage-nya. Nah, seperti ini round ini biar ini ya, biar nilainya nggak koma, round ya, intinya dikurangkan ya, biar nggak desimal gitu. Nah, tinggal dikurangkan. Jadi untuk emisi reduksinya, proyek itu dapat mereduksi emisi CO2-nya adalah 490.916. Nah, totalnya untuk dari tahun 2013 sampai tahun 2019 itu dapat mereduksi 4.052.426 ton CO2 equivalent gitu ya, luar biasa. Padahal ini hanya satu proyek gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada banyak proyek gitu?